Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-40, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meminta kematian. Namun apabila seseorang khawatir dirinya akan ditimpa bahaya yang lebih parah, maka boleh baginya untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Jadi meminta agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau memang mati ya itu lebih baik bagi kita, maka kita berharap agar Allah mematikan kita. Kalau kehidupan itu lebih baik bagi kita, maka kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala tetap membiarkan kita hidup. Baik, ini yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-41. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dahulu kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berbaring dengan bantal ya berupa kain burdah. Jadi beliau sedang bertelekan dengan kain yang kemudian dijadikan sebagai bantal. Kata para ulama, kain burdah itu adalah kain yang bercorak, ya, ada coraknya, garis-garis. Kemudian dijadikan bantal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau bertelekan dengan bantal tersebut fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Jadi beliau berlindung di balik naungan Ka'bah ketika itu. Faqulna, maka kemudian kami pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Peristiwa ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi di awal-awal Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala,
Maka orang-orang Quraisy mulai melakukan tindakan tegas ya kepada orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah. Mereka melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin. Maka Khabbab bin al-Arat dan sebagian para sahabat menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa kita itu didoakan ya, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka bagaimana tanggapan dari Rasulullah SAW terhadap permintaan ini? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, qad kana man qablakum yuqhadur rajulu fayughfar lahu fil ard fayuj'al fiha. Maka kata Nabi SAW, dahulu orang-orang sebelum kalian ada yang dia kemudian diambil, ditangkap, kemudian digalikan lubang, ya, digalikan lubang untuknya, lalu tubuhnya ditanam di dalam lubang tersebut. Thumma yu'ta biminsyar fayudau ala ra'sihi. Kemudian didatangkan kepada dirinya gergaji. Jadi tubuhnya ditanam setengah badan, kemudian didatangkan dengan gergaji, fayudau ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, lalu dia digergaji sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Ya, ini terjadi pada orang-orang sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yumshatu bi amsyatil hadid. Dan di antara mereka ada yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, maduna lahmihi wa azmihi, sehingga memisahkan antara kulit dan tulangnya, daging dan tulangnya. Jadi begitu bentuk penyiksaan terhadap orang-orang beriman di masa lalu. Diambilkan sisir dari besi, kemudian dia disisir, tubuhnya disisir, sehingga dagingnya itu terpisahkan dari tulangnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Siksaan yang dia terima tidak memalingkan dia sedikit pun dari agamanya. Jadi walaupun dia mengalami siksaan yang demikian pedih, namun tidak memalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi la yutimanna Allahu hadzal amra hatta yasiru rakibu min San'a ila Hadramaut. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama ini sampai seorang pengendara dia akan berjalan dari kota San'a sampai ke Hadramaut. Ya, kota San'a ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa San'a yang dimaksud adalah ibu kota negara Yaman. Sampai sekarang masih menjadi ibu kota negara Yaman. Nah, di zaman dulu perjalanan dari kota San'a ke Hadramaut ini adalah perjalanan yang cukup panjang, menghabiskan waktu sekitar 5 hari perjalanan. Zaman dulu ya Pak ya, pakai onta. Kalau zaman sekarang cukup 1 malam, berangkat jam 9 malam. Saya sering bolak-balik San'a, bukan sering tapi berkali-kali bolak-balik antara Mukalla, ibu kota Hadramaut, ke San'a. Berangkat jam 9 malam, sampai di San'a itu sekitar jam 6 pagi. Berarti berapa jam perjalanan? 9 jam. 9 jam perjalanan. Tapi jalannya memang tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia jalannya bagus. Kalau di sana kadang-kadang kita harus melewati gurun pasir. Nggak ada pemukiman sama sekali. Ya. Dan bukannya jalannya seperti kita, ya, di sepanjang jalan, apalagi kalau lewat tol. Jalannya terang. Sepanjang jalan ada lampu yang menerangi jalan. Kalau di sana nggak ada, gelap.
Itulah. Dunia ketiga, ya. Negara dunia ketiga. Sebagian ulama mengatakan bahwa Son'a yang dimaksud adalah Son'a Dimashq atau Son'a Syams. Son'a Syam. Ya, ini kampung, ada namanya Kampung Son'a yang terletak di kota Damaskus di Suriah. Ya, jadi ada sebuah kampung namanya Son'a yang terletak di kota Damaskus. Nah, maka ini lebih jauh lagi. Dari Hadramaut ke Son'a saja memakan waktu 5 hari, apalagi ke Suriah. Ya, bisa jadi memakan waktu setengah bulan atau bahkan lebih daripada itu di masa lampau. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat bahwa Son'a yang dimaksud adalah Son'a, ibu kota Yaman, yang memakan waktu 5 hari perjalanan ketika itu. Qala hatta yasira rakibu min Son'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'bi ala ghanamihi, la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamihi. Allah akan menyempurnakan agama ini sampai nanti ada seorang pengendara melakukan perjalanan dari kota Son'a sampai ke Hadramaut, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak khawatir kecuali kepada serigala yang akan memakan kambingnya. Maksudnya itu, ketika agama Islam itu tegak di dunia, akan tercipta keamanan. Jadi orang nggak takut untuk melakukan perjalanan jauh, nggak takut ada perampok di jalanan. Kenapa? Karena syariat Islam itu ditegakkan. Orang yang melakukan kejahatan dihukum dengan setimpal-timpalnya, sehingga nggak ada orang yang berani melakukan kejahatan. Ya. Walakinnakum tasta'jilun. Agama Allah ini akan sempurna, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Artinya kurang bersabar. Ya. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertelekan dengan kain burdahnya, ya, di masa itu kaum musyrikin yang kami mendapati perlakuan keras dari kaum musyrikin, yaitu siksaan demi siksaan yang dialami oleh kaum muslimin, ya, karena mereka memegang teguh agama mereka. Baik, ini adalah hadis ke-41 dari kitab Riyadhus Shalihin. Tampaknya Khabbab bin Arad ini belum pernah kita bahas biografinya. Oleh karena itu mari kita jelaskan sedikit tentang biografi Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad yang dipanggil sebagai Abu Abdillah, kunyah beliau Abu Abdillah. Beliau ini termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam. Bahkan sebagian ulama menegaskan beliau adalah orang ke-6 yang masuk Islam. Ya, di antara orang yang pertama masuk Islam itu siapa, Pak? Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 orang pertama yang masuk Islam. Kemudian yang keenamnya adalah Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Khabbab baru berusia 20 tahun. Jadi masih muda. Ya, kalau Abu Bakar itu usianya 2 tahun terpaut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi. Abu Bakar As-Siddiq usianya 38 tahun. Ya. Nah, Khabbab ketika masuk Islam usianya 20 tahun. Nah, Khabbab ini dulunya adalah seorang bekas budak. Khabbab itu termasuk orang yang disiksa.
Kebanyakan sahabat yang disiksa di awal-awal Islam, mereka berasal dari kaum du'afa. Bilal misalnya, bekas budak atau budak ketika itu statusnya. Termasuk Khabbab bin Arad. Beliau adalah bekas budak, namun setelah bebas, beliau memiliki pekerjaan sebagai pandai besi. Ya. Nah, ada dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika Khabbab ini masuk Islam, dia dipekerjakan oleh Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini adalah bapaknya Amr bin Al-As, salah seorang gembong kekufuran. Nah, ketika dia selesai, jadi Al-As bin Wa'il ini memesan pedang untuk dibuatkan oleh Khabbab bin Arad. Ketika pedangnya selesai, maka Khabbab menagih kepada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad menagih kepada Al-As bin Wa'il, mana bayaran saya? Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang muslim untuk bekerja kepada orang non-muslim atau orang kafir. Jadi kalau misalnya kita kerja kepada orang-orang non-muslim, ya, itu diperbolehkan. Misalnya ada perusahaan punya orang Nasrani, boleh nggak kita kerja di sana? Boleh. Khabbab bin Arad dulu bekerja untuk seorang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il, dengan catatan, dengan syarat, ya, kita diberi kebebasan untuk menjalankan agama kita. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaannya itu halal. Jadi nggak boleh misalnya kerja sama orang non muslim. Jadi apa? Security klub malam. Jadi satpam di klub malam. Atau jadi sales minuman keras. Kerja di perusahaan angker bir. Atau bir bintang. Atau di apa? Yang iklannya ada di depan stadion itu. Orang tua, anggur, jual anggur orang tua. Maka nggak boleh. Kenapa? Pekerjaannya haram. Kemudian syarat yang kedua, dia diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Maka nggak boleh kerja kemudian, bahkan ini syarat pekerjaan, baik kita bekerja kepada orang muslim atau kepada orang kafir, kita harus bisa menjalankan agama. Misalnya pekerjaannya tidak memperbolehkan seorang wanita untuk berjilbab. Ya, ada sebagian, ya, saya cukup sedih, Pak. Istri itu punya langganan beli roti. Ya. Di sana dilayani oleh seorang pramudiaga, itu nggak pakai jilbab. Jadi ya biasa. Ya. Ketika sore hari, ketika pergantian shift, saya dan istri ke warung. Ternyata mbak yang melayani kita itu pada hakikatnya dia berjilbab. Ternyata dia berjilbab. Tapi nggak boleh sama perusahaannya ketika dia kerja pakai jilbab. Dan pernah juga di Jogja sini juga, ya, pernah ada trainee, yakni calon pegawai di satu toserba di Jogja. Kan dia pakai kartu pengenal tuh, Pak. Ya, ada kartu pengenalnya. Di kartu pengenalnya itu pakai jilbab dia. Tapi ketika kerja pakai rok pendek. Nah, inilah tugas bagi para pengusaha muslim. Ya. Jadilah pengusaha-pengusaha muslim yang baik, yang memberikan lapangan pekerjaan sehingga kaum muslimin itu bisa bekerja dengan baik di tempat kita tanpa harus mengorbankan agama mereka. Banyak di antara kaum muslimin yang harus mengorbankan prinsip agama mereka untuk mencari nafkah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah beri hidayah. Baik, nah, Khabbab bin Arad bekerja kepada Al-As bin Wa'il. Nah, ketika dia ingin menagih, setelah pekerjaannya selesai, maka dia menagih kepada Al-As bin Wa'il, mana bayaran saya? Maka Al-As bin Wa'il mengatakan, saya tidak akan membayarmu sampai kamu kufur kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dia tidak mau membayar gajinya Khabbab bin Arad. Maka kemudian, ya, kata Khabbab bin Arad, ya,
saya selama-lamanya tidak akan meninggalkan ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kamu akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan. Khabbab mengingatkan Al-As bin Wa'il, ya, kalau kamu tidak bayar ini, ingat nanti akan ada kematian. Kemudian engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu pasti akan lunas. Tapi Al-As bin Wa'il malah menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Kata Al-As bin Wa'il, kalau nanti benar saya dibangkitkan, ya, biarkan nanti harta dan anak saya yang membayar hutang saya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda." Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan mengatakan bahwa nanti, yakni setelah aku dibangkitkan, anak dan hartaku pasti kembali. Ini kesombongannya Al-As bin Wa'il. Kalau memang kebangkitan yang dikabarkan oleh Muhammad itu benar, maka nanti biarkan, ya, saya dengan harta saya atau anak-anak saya yang membayarkan hutangmu. Maka kemudian kata Allah, "Attala'al ghaiba am ittakhadha 'indal rahmani ahda?" Apakah dia bisa melihat yang gaib ataukah dia membuat perjanjian dengan Allah Ar-Rahman? Kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adabi madda. Sekali-kali tidak, kami akan catat apa yang dia katakan dan kami akan panjangkan azab untuknya. Ini untuk Al-As bin Wa'il. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Dan kami akan memberikan balasan atas apa yang dia katakan dan nanti dia akan mendatangi kami dalam keadaan berkesendirian. Anak dan hartanya tidak akan memberi manfaat. Syahid dari kisah ini bahwa Khabbab ibn Arad radhiyallahu taala anhu tetap mempertahankan prinsip keimanannya. Biar kalau nggak bayar terserah, tapi apa? Yang penting keimanan saya tetap saya pegang dengan teguh. Nah, Khabbab bin Arad sebagaimana yang kita sebutkan, beliau radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang mendapatkan siksaan bertubi-tubi. Karena beliau ini pandai besi, ya, maka mereka mengenakan baju besi. Baju besi dipakaikan kepada Khabbab bin Arad, lalu dia diikat, lalu dengan baju besi yang melekat, Khabbab, ya, dijemur di atas matahari yang terik. Jadi dicopot bajunya, kemudian dipakaikan pakaian baju besinya, lalu dia diikat, setelah itu dijemur di tengah panas yang terik sehingga kulit Khabbab itu melepuh. Ya. Ini siksaan. Kenapa Khabbab itu sampai menemui Rasulullah SAW? Karena demikian berat siksaan yang beliau dapatkan. Khabbab bin Arad kemudian, ya, setelah itu beliau ikut berhijrah ke kota Madinah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Khabbab meninggal dunia di Kufah. Jadi beliau meninggal dunia di Kufah pada tahun 37 Hijriyah di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu usia beliau 73 tahun. Jadi Khabbab bin Arad meninggal dalam usia yang cukup tua. 73 tahun beliau meninggal dunia di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan coba ambil faedah dari hadis Khabbab bin Arad ini yang meminta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan pertolongannya. Faedah yang pertama, hendaknya seseorang itu bersabar atas ujian yang menimpa agamanya. Ya, ketika dia berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita akan mendapatkan cobaan, ujian. Ya, karena kita ingin melakukan kebaikan saja. Misalnya dahulu kita memiliki memiliki masa lalu yang kelam. Kemudian kita ingin untuk berubah. Ya, dulu suka meninggalkan sholat, kemudian mulai sholat ke masjid.
Ya. Pasti akan ada ujian dan cobaan. Ada orang-orang yang mengolok-olok kita, saya kira salat ya. Ya. Maka perlu bersabar dalam menjalankan agama ini. Orang yang berpegang teguh dengan agama ini pasti akan ditimpa musibah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang berpegang teguh dengan agama ini seperti orang yang memegang bara api, Pak. Panas, tangannya terbakar. Tapi kalau dia lepaskan, maka lepaslah agamanya. Ya, artinya dia ngikut apa kata orang. Ya, kalau dia konsisten di atas agama, pasti dia akan merasakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, Khabbab bin Arad datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar didoakan. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang sedang lemah keimanannya hendaknya dia mendatangi orang yang sedang kuat keimanannya. Khabbab bin Arad ini sedang mengalami tekanan, ya, kurang kesabarannya, maka dia datang kepada Nabi Alaihissalam. Nah demikianlah juga kita. Kalau kita mengalami lemah iman, maka datang kepada orang yang kelihatan bertakwa, orang yang saleh, kemudian minta didoakan dan juga meminta nasihat dari orang tersebut. Ya, dia yang akan menguatkan kita, ya, dengan memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita agar tetap kuat berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang-orang kafir atau meminta didoakan agar orang-orang kafir itu mendapatkan balasan dari Allah. Ya, Khabbab bin Arad minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ini. Ya, yang beliau ingkari adalah ketergesa-gesaan Khabbab bin Arad. Kemudian di antara dalil atau di antara faedah dari hadis ini, bahwa boleh kita menyebutkan tentang kepayahan dan gangguan yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya, Khabbab bin Arad, ya, dalam riwayat disebutkan bahwa mereka menyebutkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang apa yang mereka dapatkan dari siksaan kaum musyrikin. Kemudian yang ketujuh atau yang selanjutnya, faedah yang kelima, bahwa ujian itu merupakan konsekuensi keimanan. Dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan saja mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diberi cobaan. Ya. Kata Allah, apakah cukup kita mengatakan beriman saja, kemudian kita dibiarkan begitu saja? Tidak. Akan ada ujian terhadap klaim kita sebagai orang yang beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah kami uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa yang benar. Maksudnya Allah ingin tunjukkan siapa orang yang benar keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah ingin tunjukkan siapa orang yang dusta dalam ucapannya, mengatakan bahwa dia beriman, namun ketika diberi ujian dan cobaan ternyata terbukti imannya itu hanya omong kosong belaka. Ya. Jadi ini konsekuensi keimanan terhadap diri seseorang, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beri ujian kepadanya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang keenam, bahwa kerasnya siksaan yang diterima oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekokohan mereka dalam menanggung siksaan di jalan Allah. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, kita akan dapati
apa yang kita dapatkan di hari ini tidak sebanding dengan apa yang didapati oleh para sahabat. Siksaan-siksaan yang mereka terima. Bilal ya, karena tidak mau mengucapkan kata-kata yang kufur, maka diletakkan di atas tanah pasir yang demikian panas, kemudian di atas dadanya diletakkan batu yang besar. Ya. Demikian juga lehernya diikat oleh tali, kemudian ditarik untuk mengitari kota Makkah. Ya, sekarang kita nggak ada yang disiksa seperti itu, alhamdulillah. Maka harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa agama Islam ini akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan kepada kita kemenangan. Selama kita berpegang teguh dengan agama ini, maka pertolongan Allah itu pastilah datang. Dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas semua agama. Islam itu pasti akan menang. Ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu akan membencinya. Nah, kita dapati ya, banyak sekali fase di mana kaum muslimin itu mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir. Namun setelah beberapa tahun Allah balikkan keadaannya. Mungkin kita bisa melihat dulu Pak ya, di zamannya Uni Soviet. Di zamannya Uni Soviet, ketika negeri-negeri kaum muslimin itu dikuasai oleh orang-orang komunis, tidak boleh sama sekali menampakkan identitas keislaman. Ya, barang siapa yang menunjukkan identitas keislamannya, maka akan dikirim ke Siberia. Kalau kita baca sejarah Rusia atau sejarah Uni Soviet, terutama di zamannya Yosef Stalin. Ya. Pada zamannya Yosef Stalin itu banyak sekali kaum muslimin yang dikirim ke Siberia, mati kedinginan di sana. Tidak boleh tampak sama sekali identitas keislaman. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di tengah-tengah kota Moskow, ya, itu ada masjid yang berdiri tegak. Kalau tiba waktu sholat Id, ya, ketika Idul Fitri dan Idul Adha, daerah tersebut dipenuhi oleh kaum muslimin. Suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan akan terjadi di pusat ibu kota Rusia atau ibu kota Uni Soviet. Ya, kalau panjenengan buka YouTube itu coba lihat sholat Id di Moskow, masya Allah, kaum muslimin sampai meluber ke jalan-jalan dan dijaga oleh polisi. Polisi itu menjaga agar sholat berlangsung dengan aman. Maka yakinlah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Uighur, di Cina? Mereka juga dipaksa untuk melepaskan identitas keislaman mereka. Tapi pastilah janji Allah itu benar. Suatu ketika insya Allah Islam itu akan kembali tegak di Cina. Siapa yang menjamin Cina itu akan berdiri selama-lamanya? Mungkin sekarang mereka kuat. Kekuatan militernya kuat, bisa memaksa negara-negara lain untuk mengikuti kehendaknya. Dulu pun Uni Soviet seperti itu. Ya, Uni Soviet adalah negara yang sangat kuat, namun tahun 90 terpecah belah. Walaupun sekarang bangkit lagi ya. Nah, Cina pun bisa jadi sekarang mereka menindas kaum muslimin, namun suatu ketika Allah balikkan. Ya, bisa jadi mereka menjadi ya negara yang lemah. Yang namanya kehidupan sejarah seperti itu, yang dulunya di atas berubah menjadi di bawah. Kemudian faedah dari hadis ini bahwa Islam ini sangat menjaga keamanan. Kata Nabi SAW tadi, ketika Islam itu tegak, maka orang bisa melakukan perjalanan jauh dengan aman dari Son'a ke Hadramaut. Makanya kalau ingin terciptanya keamanan, tegakkanlah hukum Islam. Kalau Islam itu ditegakkan di suatu negeri, maka niscaya keamanan akan
kita dapatkan. Permasalahannya, ketika hukum yang ditegakkan itu bukan hukum Islam, pelaku kejahatan itu dengan mudah melakukan tindakan kejahatan. Sekarang berapa hukuman yang didapatkan oleh seorang yang membunuh, Pak? Dihukum penjara 10 tahun. Setiap kali lebaran dan tanggal 17 Agustus dapat remisi, 5 tahun keluar. Kembali lagi melakukan kejahatan. Pencuri, orang yang pencuri, perampok, ya, dihukum penjara, kemudian dapat remisi keluar melakukan kejahatan yang sama. Tapi coba ditegakkan hukum Islam, orang yang membunuh dihukum bunuh. Maka orang mikir 1000 kali untuk melakukan tindakan kejahatan, negara aman. Kalau yang mencuri dipotong tangannya, berpikir 1000 kali untuk mencuri, karena konsekuensinya adalah kehilangan tangan. Ya. Dulu waktu kami tinggal di Madinah, saya pernah kerja di Madinah, itu setiap kali subuh itu Pak, keluar ke masjid, melihat mobil-mobil mewah itu diparkir di jalanan, tanpa ada yang takut mobilnya itu dicuri. Nah coba kalau kita melaksanakan hal yang sama, parkir mobil kita di jalan, ya, besoknya sudah nggak ada lagi. Ya, kemarin saya baca ada mobil punya pondok pesantren Pak, kemudian dibawa oleh sopir ke rumahnya, hilang Pak. Ketika ditemukan, pelatnya sudah ganti, warnanya sudah ganti, stiker-stikernya sudah dicabuti, sudah berubah mobilnya. Ketika hukum Islam tidak ditegakkan, maka ya kita babak belur kita dengan tindakan-tindakan kejahatan yang ada. Nah kemudian faedah yang terakhir mungkin yang menutup pelajaran kita di malam hari ini, ya, semuanya itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Ini inti dari pelajaran yang kita ambil. Semuanya itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Ya, orang ketika menanam padi di sawah, apakah bisa kemudian ketika dia menanam hari ini, besoknya dia sudah bisa memanen ya padi yang dia tanam? Nggak bisa, ya, kecuali di film Doraemon ya. Pakai alat dari Doraemon ini, fantasi, bohong-bohongan, ya. Tapi nggak bisa. Kalau kita tanam sekarang, baru berbulan-bulan yang akan datang kita bisa memanen, ya, hasil apa yang kita tanam. Orang kalau ingin makan makanan yang lezat, dia harus menunggu terlebih dahulu dimasak masakan tersebut, baru kemudian dihidangkan. Ya. Coba kalau misalnya orang itu tergesa-gesa, dia pengen agar padinya itu segera dipanen, tanam hari ini, besok panen. Apakah dia akan mendapatkan hasil? Enggak. Ketika dia ingin makan makanan yang enak, dihasilkan dengan sekejap mata, makanannya belum matang, dia sudah minta dihidangkan. Apakah dia akan mendapatkan kelezatan? Jawabannya tidak. Maka diperlukan kesabaran, diperlukan ketabahan. Nanti hasilnya akan kita dapatkan ya dengan penuh kenikmatan dalam keadaan yang terbaik. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.